Assalamualaikum. Aduh, balik lagi dengan muka yang tidak asing ini, tapi sepertinya asing, yaitu Bedul. Bedul punya apa kali ini? Kali ini Bedul punya buka kotak. Ya, Be 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 be. buka kotak. Konten apa sih buka kotak itu? Jadi buka kotak itu ada filosofinya. Gua tuh terilhami dengan sebuah kotak gitu. Sebuah kotak di dalamnya kadang-kadang kita suka bingung gitu. Pas kita buka ternyata kerupuk, pas kita buka ternyata apa gado-gado ya kan, kita nggak tahu. Makanya gue coba bikin konten dengan dengan bukan judul ya, dengan tema buka kotak. Seperti buka kotak yang belum ada ya. Jadi sebenarnya kalau orang-orang itu unboxing, ya kan, unboxing. Cuman kalau gue lihat, gue banyak belajar sih dari teman-teman yang punya konten unboxing. Itu mereka ngasih unjuk ya, ini gue beli apa dan segala macam. Kalau gue mencoba untuk menjelaskan polemik-polemik yang ada. Jadi nggak sekedar gue beli ikan apa dan perawatannya seperti apa, nggak seperti itu aja. Tapi gue coba buka sudut pandang yang lain. Sudut pandangnya itu sudut pandang apa? Yaitu polemik-polemik yang terjadi pada sekitaran kita sebagai pemain ikan gitu. Nah, kan kalau kita tuh sering banget dipusingkan. Kita sebagai penghobi itu dipusingkan dengan label-label yang membingungkan gitu. Bukan sekedar label, tapi sekedar nama. Bukan hanya nama, tapi macam-macam lah. Kita bingung lah sama seller-seller. Karena saya juga seller, saya juga kadang-kadang bingung gitu sama saya sendiri gitu. Jadi aku bikin konten ini untuk mewadahi teman-teman yang bingung saat belanja ikan gitu. Kadang-kadang kita bingung, ini ikan apa sih? Terus karakternya kayak gimana sih? Terus bedanya sama ikan ini apa sih? Kok yang ini sama yang ini harganya lebih mahal ini? Kenapa bisa begitu? Nah, itu akan aku kuak lah. Akan aku robek-robek dengan sebuah pisau. Filosofinya ada pisau ini, yaitu adalah membuka kotak ini, tabir kotak ini gitu. Jadi semoga lah dengan adanya konten buka kotak ini, kita jadi semakin terbuka gitu terhadap karakter-karakter ikan, terhadap jenis-jenis ikan. Jadi langsung saja aku punya apa dalam kotak ini, aku buka, sat sat sat. Nggak jelas, sudah langsung aja lah daripada lama. Aku habis beli ikan. Nah, aku juga mau cerita. Jadi ini aku beli ikan ini tuh berkat teman-teman juga. Teman-teman nontonin YouTube aku, jadi aku punya uangnya itu buat beli ikan. Dan ikan ini akan aku ceritakan ke teman-teman. Jadi ini kita akan terus muter di situ-situ aja. Jadi dari ikan untuk ikan. Makanya aku menamai apa yang aku pikirkan itu adalah namanya ikan Kratos. Ikan Kratos. Kan kalau demokratis kan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Kalau ini dari ikan untuk ikan oleh ikan gitu. Jadi ya gue berdoa ya gue berterima kasih kepada teman-teman yang udah nonton. Jadi gue punya ikannya gue akan ceritain ke teman-teman lagi. Jadi gue berjanji lah untuk teman-teman, semua penghasilan dari YouTube ini akan aku buat belanja ikan. Jadi selama teman-teman banyak nonton, aku banyak punya ikan. Kalau aku punya banyak ikan, banyak yang aku ceritain ke teman-teman. Ayo pilih mana? Pilih aku banyak duit apa pilih aku banyak ikan? Itu sama aja lah. Pokoknya intinya aku terima kasih dan aku berjanji apa yang aku dapatkan dari YouTube ini semuanya akan aku buat jadi ikan aja lah. Nggak aku buat jadi mobil, nggak aku buat jadi rumah, nggak aku buat ngasih orang tua. Aku durhaka. Langsung aja daripada banyak bacot, ini aku beli ikan. Ikannya ikan apa sih? Jadi aku lagi tergila-gila sama cana gitu. Cana itu apa? Yaitu gabus. Nah, aku akan mulai membeli dari cana yang banyak kita jumpai gitu, yaitu adalah pulkra. Tapi ini aku beda nih, pulkranya bukan pulkra biasa. Kalau pulkra biasa itu warnanya biru kan. Nah, itu seperti ini nih. Kalian tinggal lihat aja. Nah, ini seperti ini kenampakannya.
Nah terus bedanya apa sih? Ini aku punya red pulcra. Nah kadang-kadang teman-teman tuh yang yang penghobi yang apalagi yang baru-baru gitu bingung ya. Sebenarnya mereka tuh spesies yang sama atau variasinya aja berbeda atau kayak cupang. Jadi plakat banyak warna gitu kan ya. Itu banyak tumpang tindih gitu ya. Bahkan banyak seller-seller juga yang membuat kita bingung dengan adanya perkembangan terdekat ini, yaitu red dikawinin dengan pulcra biasa. Nah, sambil gua ngoceh, gua akan buka ini paket ya. Jadi teman-teman akan lihat bedanya. Tadi kan pulcra biasa tuh warnanya biru. Kadang-kadang seller juga nyebutnya blue pulcra gitu. Tapi gue sih bilangnya pulcra aja karena memang dia pulcra biasa pada umumnya gitu. Nah konon, nah gue cerita ya. Ini atasnya mana nih? Terus gue salah belek lagi. Nah jadi konon katanya, nih gue sambil buka nih. Ini gue belanja di Cihuhu, ikan Cihuhu. Ikannya seperti ini. Aku iklan lagi. Nah kenapa gue beli di di Bang Randy nih, di Bang Randy, IG-nya ikan Cihuhu, ikannya Cihuhu, karena gue tuh beli ikan, bukan beli merek. Kadang-kadang kalau yang udah terkenal ikannya mahal-mahal. Jadi mohon maaf ini, gue bukannya bukannya nggak suka sama ikan mahal, tapi yang gue beli tuh ikan, bukan merek gitu. Jadi kalau ikan pulcra harganya berapa ya segitu gitu. Jangan kalau ini karena rawatan artis atau rawatan pejabat eselon 1 jadi harganya lebih mahal gitu. Enggak, gue nggak suka kayak gitu. Jadi gue beli yang standar-standar aja, tapi cakep. Gue akan kasih unjuk ikannya, kenapa gue bilang ikannya cakep banget. Nah ini memang packingnya tuh luar biasa ya, dia rapih walaupun pakai kardus bekas. Nah ini kardusnya kardus bekas, tapi gue nggak menjelaskan hal itu. Yang jelas kalau orang jual ikan itu ya wajib kayak gini, harus ada SOP-nya gitu. Jangan ngirim sembarangan, akhirnya sampai di tempat pembelinya tiwal gitu kan, mati. Jadi sedih gitu. Terutama aku tuh kalau beli ikan tuh ya ke teman-teman aja lah, karena kadang teman-teman tuh lebih mengerti apa yang aku mau gitu. Tapi kalau teman-teman mau beli di tempat online itu ya lihat-lihat juga gitu. Kita lagi lanjut ngomongin ini ya, canaknya ya. Pulcra ini kan adanya di Myanmar ya. Nah konon katanya si red sama yang si pulcra biasa ini itu katanya lokalitinya beda nih. Bukan lokalitinya ya, aliran sungainya. Jadi sama-sama di Myanmar, sungainya sungai apa gitu nih, lu lihat nih di Google tuh ada. Kenapa di Google ada? Karena otak banyak orang itu ada di Google. Kenapa begitu? Karena banyak orang yang rajin mengupload, naruh di internet, ngetik sini, ngetik situ. Beruntunglah kita sama Mbah Google ini, karena mengamati banyak orang di dunia ini ya. Gue ngomong apa sih? Gitu. Nah, ini ikannya. Tuh. Ya kalau packing ikan itu standarnya begini ya. Ini gue suka sama dia, gue udah beli berapa kali ke dia. Itu udaranya tuh 70% gitu. Kadang-kadang ada orang bilang kalau predator jangan 70%, kalau bisa lebih banyak airnya. Kalau kata gue enggak sih. Enggak, kita nggak ngomongin itu lah. Ngomongin red pulcra gitu, red pulcra. Nah ini dalamnya tuh dia pakein styrofoam. Nah ini gue ngomongin red pulcra nih. Tuh dari luar aja kelihatan merah ya. Padahal mah nggak kelihatan ya. Oke, kelihatan nggak? Nih kalau orang YouTube makan-makan diginiin biar kelihatan. Nah, lanjut lagi ke red pulcra. Red pulcra itu ada sebagian bilang hunternya bilang katanya itu dia beda spesies antara red pulcra dengan pulcra biasa. Tapi menurut gua kayaknya sih dia itu satu spesies tapi beda varian saja sih, karena kalau gue lihat secara detail itu cuman beda di ini aja sih, di warnanya aja. Jadi pulcra itu ada banyak loh. Kita lihat dari pulcra biasa aja dulu deh. Pulcra biasa aja itu patternnya itu ada dua, menurut gua ya.
Yang satu begini. Nah, yang satu lagi begini. Nah, yang begini kenapa? Yang begini itu orang nyebutnya itu stripe karena garis-garis, ya kan? Yang begini ini dot karena dia apa ya? Bintik-bintik ya, dibilangnya dot. Nah, tapi orang seller-seller lebih menjelaskan bahwa yang berbeda itu di red-nya. Kenapa? Karena red-nya itu lebih berpengaruh ya terhadap stripe dengan si dot itu. Makanya yang berkembang di kita itu lebih banyak label red stripe pulkra dengan red dot pulkra. Bedanya kayak gimana? Yang ini red stripe, nah yang ini red dot. Ya bedanya cuma di itu doang, di apa? Di patternnya aja, pattern di badannya aja gitu, garis-garis di badannya aja. Tapi kalau menurut gua mungkin kita nggak tahu ya asal muasalnya kayak gimana ya. Mungkin apa? Satu spesies tapi beda gini kan, kalau genetik itu kan bisa mempengaruhi fenotipnya. Jadi mungkin fenotipnya itu jadi berubah gitu karena genetiknya berbeda gitu. Nah gitulah pokoknya, sama aja kayak ini Maruliodes. Maruliodes di Malaysia ada, di Sumatera ada, di di Kalimantan ada. Itu mereka patternnya beda semua loh, tapi bentuknya sama, ya kan? Tapi dibilangnya tetap sama-sama Maruliodes kan, cuma lokalitinya beda, lokaliti A, lokaliti B, lokaliti C gitu. Kalau kata gue pulkra juga begitu. Nah tapi daripada teman-teman bingung, jadi jenisnya ya, gue ngomong jenis aja ya, macamnya itu pulkra itu ada pulkra biasa. Nah pulkra biasa pun itu ada dua pattern, yaitu pattern yang seperti stripe dan pattern yang dot. Ya, jadi jangan bingung nih, jangan ntar aduh nanya lagi apa segala macam gitu ke sellernya, kesian sellernya. Sellernya juga kan dagang kan ikan apa adanya. Kadang-kadang gini, orang lebih mementingkan label ketimbang tampak cantiknya gitu. Kalau gue beli ikan itu mikirin tampak cantiknya. Kalau dia cakep, ya gue nggak mikirin labelnya. Mau dikata labelnya blue ke, mau dikatanya red ke. Kalau ikannya cakep ya udah cakep gitu. Kadang-kadang orang lebih mentingin ininya sih, apa labelnya. Jadi apa ngejual baby gitu dibilangnya red pulkra, dibeli aja, akhirnya pas sudah gede ternyata bukan gitu kan. Jadi lihat aja dari baby cakep nggak, kalau cakep beli gitu, kalau nggak cakep ya jangan beli gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya, menurut gue ya. Itu pertama bedanya itu. Pulkra aja ada dua tipe menurut gue dalam segi pattern. Yang red itu juga ada dua tipe, ada yang red stripe, ada yang red dot gitu. Terus akhirnya si penghobi kan sering ngawinin ya, akhirnya disilang nih. Pulkra dikawinin sama ornathipinis. Nah ornathipinis kayak gimana lagi? Teman-teman pasti bingung kan ornathipinis? Itu bedanya di finnya. Nih ornathipinis penampakannya kayak gini. Nah dia bedanya di mana tuh? Cuman di finnya itu dot hitam di atasnya itu tompel itu lebih banyak. Yang kedua adalah banyak titik-titik di badannya. Kayak apa sih titik-titik hitam gitu, kayak apa sih ya, kayak tai lalat lah, tai lalatnya banyak tapi gitu di ininya di badannya. Nah dikawinin lah ornathipinis, dikawinin sama pulkra biasa, jadilah orca. Itu dipopulerkan oleh Bang Hiko. Ini memang Bang Hiko ini luar biasa ini. Bang Hiko ini sesepuhnya pemain Cana, karena dia yang pertama kali nyemplungin ikan gabus di akuarium. Emaknya pengen ngegoreng nyariin, gue pengen goreng tepung kenapa jadi ada di akuarium, kata emaknya gitu. Tapi akhirnya berkat beliau kita jadi kaya raya lah, kita jadi menikmati hasilnya gitu kan, kita jadi bisa jualan, kita bisa jadi menikmati ikan yang begitu indahnya gitu. Memang terima kasih Bang Hiko, jangan pernah pudar untuk mencintai Bang Hiko. Apa sih ngomong apa gua? Udah gitu yang pertama perbedaan itu, yang terus red pulkra perbedaannya udah jelas ya. Terus ada orca tadi kan, orca itu kawinan antara ornathipinis dengan pulkra. Bentuknya kayak gimana? Kayaknya mirip-mirip pulkra kebanyakan ya. Kebanyakan mirip-mirip pulkra, cuman dia dotnya aja di atas, fin di atasnya lebih banyak gitu. Cuman gue nggak tahu detailnya ya, karena ada yang lebih mirip ke pulkra, kan ada yang dominan ke pulkra, ada yang dominan ke orna. Nah itu terserah jujurannya si seller aja tuh. Kadang-kadang seller berbohong, kadang-kadang seller juga jujur. Cari-cari aja yang jujur. Ikannya Cibuku tuh jujur. Asik. Seneng banget lu Bang Randy, gue promosiin gratis. Lanjut.
Terus ada lagi red pulcra kawin dengan pulcra biasa. Akhirnya jadi apa? Red X blue. Tapi kebanyakan itu mirip-mirip blue lah. Cuman memang ada semu-semu merah di ininya, di finnya itu. Di finnya itu semu-semu merah. Tapi nggak selalu ya, nggak selalu kayak gini. Ada yang lebih dominan blue juga, ada yang ya sebenarnya sih balik lagi ke tadi, label itu nggak terlalu penting. Yang penting itu ikannya. Oke, sekarang kita lanjut lihat ikan ini. Akan aku masukin ke akuarium di belakang aku. Udah aku siapin. Iya. Aku sekarang lagi ngintip di tank aku. Nah, ini nih pulcra biasa nih. Dari jauh aja kelihatan warnanya biru ya. Nah, ini gue punya yang ini apa? Stripe ya, karena garis-garis. Kalau yang itu juga stripe. Sama, nggak usah diomongin. Oke, yang kangen sama muka gue nggak usah dilihat dulu ya, karena memang ini kita mau ngeliat ikannya. Nah, ini ikan yang gue beli, red stripe pulcra tuh, dari buntutnya aja kelihatan warnanya merah. Oke, ikannya sehat, ini dikirim langsung dari Cianjur, Mang Cianjur. Sehat Mang Cianjur. Nah, kebanyakan orang naruh air tuh diapain dulu, di towing ya. Kalau gue nyebutnya di towing, kayak apa? Dicemplungin pelan-pelan, terus baru dicemplungin ke situnya. Kalau gue sih langsung aja, cuman ya terserah teman-teman. Baiknya gimana? Apakah langsung? Apakah dicelupin kayak gini dulu nih? Biasanya orang nyelupin kayak gini dulu, gitu. Cuman kalau kata gue, kalau di perjalanan nggak panas, nggak masalah. Yang masalah itu kan kalau di perjalanannya panas. Kalau di perjalanan panas tuh baru bahaya. Jadi mesti dicelupin kayak gini dulu nih. Tapi untuk seperti orang-orang aja, kita celupin kayak gini aja lah, biar normal pada umumnya ya. Daripada kita apa namanya mengajarkan ilmu sesat gitu kan, langsung dicelup-celupin aja, ntar akhirnya mati mendadak, teman-teman sedih. Mendingan ikutin aja yang senior-senior kita yang sudah bermain ikan cukup lama, seperti itu. Nah, ini udah galak nih, aku digigit mulu nih sama dia nih. Tuh, bulu pulcra aja sebenarnya cakep loh. Dia tuh kayak merak gitu ya. Kalau dilihat tuh kayak burung merak, apa namanya nih, sirip dayungnya tuh cakep gitu. Nah, dia ngeliat nih, ini jantan nih, karena gue udah bisa sexing. Kalau gue udah bisa sexing, kalau teman-teman yang baru mungkin masih bingung ya, sexing. Sexing tuh ini apa? Pilih jantan dan betina tuh sexing namanya. Nah, seks itu kan kelamin. Sedang, berarti sedang kelamin. Sedang kelamin. Ya begitu dah. Nah, ini ikan ini cukup galak, karena memang gue rajin ngasih makan dan memberi dia elus-elusan tangan yang luar biasa. Jadi dia sangat mencintai tangan gue yang amis-amis ini gitu. Nah, ini sebenarnya udah cukup ya, nggak usah lama-lama lah, nggak usah sampai 1 jam juga dicelupin di sini terus baru dilepas gitu. Kadang-kadang kelupaan loncat, nggak taunya bukannya di dalam air malah di luar. Nah, yuk kita baca bismillah dulu, karena mengawali sesuatu yang bagus itu dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aduh, dari plastik aja udah kelihatan ini cakep. Memang beli ikan di ikannya Cihuhu itu cakep-cakep. Teman-teman lihat aja di Instagramnya itu, dia juga udah bisa sexing sih. Jadi kalau beli ikan misalkan mau yang jantan betina, bisa dipilihin sama dia gitu. Ikannya juga istimewa lah, gua akuin. Aduh, kenapa dia nyangkut ini? Bang, keluar bang. Tank gua jelek apa? Jadi lu nggak mau? Buset deh. Bang. Bukan bang ya, empok ya. Po, keluar po. Nah, tuh. Nah, tuh lihat jantannya langsung. Hayang, sini yang. Aku mau kamu, lihat kamu, mau kamu, lihat kamu. Nah, biasa ya kalau ikan baru nyampe ya dia agak mojok-mojok dikit. No problem. Tapi gua akan ngasih unjuk nanti di layar kaca ini. Kalian akan melihat penampilan red pulcra yang lumayan lah. Lumayan untuk dipandang. Ya, untuk menambah varian aku di rumah aku gitu. Cukup luar biasa nih. Kamu bisa lihat di depan kaca kamu.
Nah, gimana? Depan kaca kamu cakep kan? Red pulkra, red pulkra, red pulkra. Udahlah. Ya, pokoknya begitu. Jadi masalah label menurut gua bukan masalah lagi untuk para penghobi. Karena biarkanlah seller-seller menggunakan label-labelnya mereka agar harga mungkin terlihat lebih mahal atau apapun lah, itu terserah mereka. Tapi yang jelas kalau beli ikan pilih yang cakep. Mau ikannya itu pulkra biasa, kalau cakep istimewa dihargain lebih mahal, kenapa enggak gitu. Menurut gue seperti itu. Terus apalagi ya, kalau untuk jenis-jenisnya mungkin udah jelas ya. Kalau pulkra itu ya begitulah jenisnya. Sebenarnya ini cuma satu jenis tapi beda, banyak varian saja. Karena ada juga silangan, itu termasuk berhasil silangan karena warna tipinis sama pulkra itu beda spesies. Warna tipinis sama pulkra itu sudah fix beda spesies dan dia beda aliran sungai ya. Sama-sama di Myanmar tapi dia beda aliran sungai. Dan udah ada orang yang berhasil ngawinin karena kompleksnya sama. Artinya kompleksnya sama tuh gimana? Maksudnya itu apa? Maksudnya itu nelornya sama tuh dia, apa, egg layering ya kan. Jadi telurnya ngambang karena memang telurnya ringan gitu ya. Gitu, udah gitu aja daripada kelamaan. Inilah bedanya pulkra dengan red pulkra. Selamat menikmati konten saya berikutnya seperti ini, yaitu bedul buka kotak.